yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, ya, dalam ayat yang lain. Jadi bentuk kekufuran, salah satu bentuk kekufuran puncak orang Yahudi itu adalah apa? Mereka selalu melakukan apa? Melakukan perubahan. Mereka selalu berusaha memalsukan, melakukan tahrif terhadap apa? Terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu tidak ada satupun wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Yahudi yang hari ini masih terjaga keasliannya, masih terjaga orisinalitasnya. Kitab Taurat, ya, itu sudah jelas, ya. Jadi orang Yahudi itu bahkan masih hidup Nabi Musa alaihissalam, ya, dia sudah apa? Dia sudah berusaha untuk mengubah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika disuruh mengucapkan hittah. Hittah itu maknanya adalah gugurkanlah, ampunilah dosa-dosa kami. Orang Yahudi pergi plesetkan kata hittah itu menjadi hintah. Jadi disuruh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan hittah. Dia pergi ubah ayat itu, atau dia pergi ubah kalimat itu menjadi apa? Hintah. Apa itu artinya hintah? Gandum. Jadi minta gandum, minta makanan. Coba. Itu otaknya itu orang Yahudi begitu itu. Dari dulu begitu. Coba. Ya, maka Taurat mereka ubah. Begitu Allah Subhanahu wa taala turunkan Injil, mereka juga lakukan, ya, perubahan terhadap itu. Ya. Nah, jadi memang begitu kerjanya, ya, begitu kerjanya. Ya, makanya di situ sifat utama mereka adalah apa? Yakfuruna bi ayatillah. Mereka selalu kufur kepada ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyin. Yang kedua, mereka ini senang membunuh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi saja dibunuh. Nabi saja dibunuh. Bagaimana kalau orang biasa? Makanya kita bisa mengatakan apa yang dialami oleh bangsa Yahudi di zaman Hitler itu termasuk dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan yang kita dapat itu sama jenisnya dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita suka membunuh, maka ya tunggu-tunggu saja balasannya. Sama itu, setimpal. Ya, maka apa yang terjadi hari ini di Palestina, kita tunggu saja bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagian ulama mengatakan, menjelaskan apa yang terjadi hari ini, sebagian ulama mengatakan bahwa ya, karena ada asumsi, ada pertanyaan, sebagian orang mengatakan jangan-jangan ini tanda-tandanya Imam Mahdi mau datang. Maka para ulama mengatakan belum. Ya, belum. Kenapa? Karena nanti kalau Imam Mahdi datang, Yahudi yang diperangi itu adalah Yahudi yang bersama dengan Dajjal, jumlahnya sekitar 70.000 orang. Itu berasal dari Yahudi Isfahan. Yahudi Isfahan itu di mana? Isfahan itu satu kota yang sekarang letaknya di wilayah Iran. Itu menunjukkan, kata sebagian ulama, bahwa Yahudi yang diperangi bersama dengan Imam Mahdi itu nanti domisilinya di Isfahan. Artinya apa? Artinya pada saat itu wilayah Al-Quds itu berada di tangan umat Islam. Artinya sebelum itu terjadi, sebelum Imam Mahdi itu datang, maka umat Islam sudah dalam posisi menguasai Al-Quds. Ya. Dan mungkin itu yang akan kita lihat pada hari-hari ke depan, insyaallah taala. Ya. Nah, jadi itu kerjanya itu Yahudi itu membunuh para nabi.
Jadi tidak usah heran kalau orang biasa dia bunuh, rakyat sipil dia bunuh, nabi saja dia bunuh. Wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas, dan mereka tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang yang menyampaikan kebenaran di kalangan manusia, bahkan di kalangan mereka sendiri. Maka atas itu semua Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat ke-22, ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah orang-orang yang habitat a'maluhum. Habitat a'maluhum itu artinya apa? Yang hancur, punah, sia-sia, tidak ada yang tersisa. A'maluhum, amal-amal mereka fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi meskipun kita melihat ya, mereka hari ini secara keduniaan mungkin memiliki capaian-capaian, memiliki keberhasilan pada bidang tertentu, ya. Kan hari-hari ini orang Yahudi itu kesannya seperti menguasai dunia, kan begitu. Ya, dunia perbankan, dunia bisnis, dunia hiburan, ya, itu kesannya kan dikuasai oleh orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengajak kita untuk mendefinisikan kesuksesan itu seperti apa. Allah katakan apa yang mereka dapatkan itu tidak ada gunanya. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada satupun yang akan memberikan kemenangan dan pertolongan untuk mereka di dunia maupun di akhirat. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat ke-23, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang telah dikaruniai bagian dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini siapa? Yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab, baik itu orang Yahudi maupun orang Nasrani. Ya. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu wahai Muhammad, mereka yud'auna ila kitabillah, mereka diajak untuk berhukum kepada kitabullah, mereka diajak untuk menjadikan kitabullah sebagai panduan pegangan hidup mereka, liyahkuma bainahum, untuk menjadi rujukan, menjadi sumber pegangan, menjadi rujukan bagi mereka ketika mereka berselisih di antara mereka. Allah sudah ingatkan, kalau kalian berselisih, kembali coba lihat apa petunjuk kitabullah, apa petunjuk wahyu yang Allah turunkan kepada kalian. Tapi bagaimana respon mereka terhadap ajakan itu, bagaimana respon mereka terhadap perintah itu? Allah katakan summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian ternyata sekelompok orang dari mereka itu yatawalla, artinya yatawalla itu artinya apa? Berpaling. Wa hum mu'ridun. Ya, mu'ridun itu maknanya kurang lebih juga sama, berpaling ya, atau menolak. Jadi itu disebutkan untuk menegaskan bahwa bentuk penolakan mereka ini betul-betul luar biasa. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yaqulu ta'ala munkiran 'alal yahudi wan nasara. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pengingkarannya terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani al-mutamassikina fima yaz'umuna bi kitabaihim, yang katanya berpegang kepada kitab yang ada di tengah mereka, yaitu Taurat dan Injil.
Wa idza du'u ila at-tahakumi ila ma fihi min ta'atillahi wa fi ma amarahum fiha min ittiba'i Muhammad, kalau mereka diajak untuk kembali kepada kitab mereka, ya, dalam hal ini perintah ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian memang betul-betul mengaku mengikuti kitab suci yang Allah turunkan, yang pernah Allah turunkan kepada kalian, yaitu Taurat dan Injil, sekarang mari coba baca baik-baik itu kitab. Kalau memang betul kau kembali ke situ, kalau memang betul engkau taat kepada kitab itu, coba mari baca baik-baik itu, bagaimana pesan Allah dulu di situ. Kalau kalian baca kitab itu, Taurat maupun Injil, di situ kalian akan temukan pesan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan pesan untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa yang namanya Islam, agama Islam itu agama yang berkesinambungan, agama yang berkesinambungan disampaikan oleh seluruh nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai kemudian seterusnya nabi-nabi sesudah itu, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu semuanya membawa Islam. Jadi berkelanjutan semuanya, sampai kemudian datang Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam yang paripurna, itulah Islam yang sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul, tidak ada lagi Islam yang datang sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa Islam seperti yang berulang kali kita sampaikan, maka semua Islam yang pernah disampaikan sebelumnya oleh para nabi dan rasul itu menjadi kedaluarsa. Jadi para pengikut Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau mengaku mengikuti Nabi dan Rasul yang diutus pada mereka, kalau mengaku mengikuti kitab suci yang diturunkan pada mereka, harusnya begitu datang Nabi Muhammad SAW, mereka otomatis jadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka itu yang Allah ajakkan kepada mereka. Kalau memang betul kalian membaca Taurat, kalau kalian memang betul membaca Injil, maka seharusnya kalian mendapatkan pesan ini. Pesan pertama, pesan untuk tetap menjaga inti utama daripada ajaran Islam, ya, dari masa ke masa, yaitu tauhid. Karena semua nabi dan rasul itu menyampaikan pesan tauhid. Dan yang kedua, ini pesan kuncinya, yaitu menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'a ma unzila ilaihi," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saudaraku Nabi Musa alaihissalam itu hidup hari ini, Nabi Musa hidup hari ini, maka dia tidak punya pilihan kecuali mengikuti apa yang Allah turunkan kepadaku. Jadi kalau Nabi Musa hidup pada zaman Nabi SAW, maka dia tidak bisa mengatakan, saya senior, nah saya lebih duluan dari kau, masa saya harus ikut. Tidak ada pilihan itu. Kalau Nabi Musa hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak punya pilihan selain menjadi apa? Menjadi pengikut Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Musa hidup di zaman Rasulullah SAW itu, maka dia menjadi salah seorang sahabat Nabi. Ya, jadi seandainya Nabi Musa hidup pada zaman Rasulullah SAW, kita akan membaca hari ini bahwa ada seorang sahabat Rasulullah namanya siapa? Musa. Seandainya Nabi Isa alaihissalam hidup, ya, mendapati Rasulullah SAW, maka beliau juga apa? Menjadi salah seorang sahabat Nabi SAW.
Tapi Nabi Isa tidak mendapati Nabi Muhammad SAW. Beliau akan turun di akhir zaman, dan ketika beliau turun di akhir zaman, beliau menjadi salah satu umat Muhammad SAW. Hukum yang beliau tegakkan ketika beliau turun di akhir zaman nanti, itu bukan Injil yang diturunkan kepada beliau, tetapi Al-Quran. Jadi Nabi Isa alaihissalam meskipun dia mendapatkan kitab Injil, dia tidak mengatakan lebih senior saya punya kitab ini, lebih duluan saya punya kitab daripada Al-Quran. Tidak. Jadi para nabi dan rasul itu mengajarkan kita satu prinsip yang sangat penting, bahwa al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, bahwa kebenaran itu itulah yang lebih layak dan pantas untuk diikuti, meskipun mungkin dia tidak berseberangan dengan kepentingan kita. Jadi dia tidak peduli. Dia tidak peduli apakah dia lebih senior dari Nabi Muhammad SAW, apakah kitab suci yang diturunkan kepadanya lebih senior daripada Al-Quran. Dia tidak peduli itu, karena di pikirannya hanya apa? Saya mau cari yang benar, saya mau ikuti yang benar. Saya tidak peduli apakah yang benar itu senior saya atau junior saya. Dia tidak peduli. Apakah yang benar itu, yang menyampaikan kebenaran itu usianya lebih tua atau lebih muda dari saya? Apakah yang menyampaikan kebenaran itu usianya lebih pantas jadi cucu saya bahkan misalnya? Dia tidak peduli. Karena orang beriman itu fokusnya pada al-haq. Di mana saja dia temukan, maka dia ikuti kebenaran. Maka itu pesan yang ingin Allah sampaikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini, untuk bisa memahami pesan ini dan kemudian untuk bisa mengikuti pesan seperti ini, dibutuhkan hati yang bersih. Dibutuhkan apa? Hati yang bersih. Hati yang tidak dikotori oleh kepentingan-kepentingan, oleh interest dunia. Tidak ada. Maka itulah sumber masalah bangsa Yahudi sejak semula. Sama dengan sumber masalahnya iblis. Sama. Apa masalahnya iblis? Apa masalahnya iblis? Kenapa dia kemudian menjadi makhluk yang paling dilaknat? Apa? Dia tahu yang benar atau tidak? Dia tahu. Dia tahu yang benar. Tapi karena dia merasa lebih senior daripada Nabi Adam, dia merasa secara struktur penciptaan dia lebih baik daripada Nabi Adam. Dia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam dari tanah. Dia merasa bahwa api lebih baik daripada tanah, padahal tidak ada juga yang kasih tahu dia bilang lebih baik api daripada tanah. Belum tentu. Dia saja yang mengambil kesimpulan. Sama dengan bangsa Yahudi yang mengambil kesimpulan bahwa kami ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Siapa yang kasih tahu kau bangsa pilihan Tuhan? Ya, terlalu GR. Ya, dia terlalu merasa hebat. Nah, itu persis sama dengan iblis. Jadi itulah masalahnya bangsa Yahudi itu. Merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan, ya, sehingga kemudian dengan semena-mena dia melakukan segala bentuk kezaliman untuk membuktikan eksistensinya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dia tidak belajar dari apa yang dialami waktu zamannya Hitler. Hitler itu yang menyebabkan dia kemudian begitu gila dengan Nazinya itu apa? Karena dia juga merasa sebagai apa? Bangsa pilihan. Ya, ras Arya kan, dia merasa diri sebagai kita ini bangsa paling bangsa terbaik di dunia. Ras kita ini adalah ras terbaik di dunia. Kan itu yang menjadi doktrin utama Hitler itu. Nah, ini orang Yahudi tidak belajar bahwa model pemikiran seperti inilah yang menyebabkan mereka dulu apa? Dibantai habis-habisan oleh Nazi. Nah, jadi ini satu pemikiran, model pemikiran yang sangat berbahaya. Ya, ketika kita
tidak lagi melihat dan mengukur kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, tidak lagi mengukur kebenaran itu dengan objektif. Ketika kita sudah dikotori oleh apa? Oleh kepentingan-kepentingan itu tadi, ya. Oleh maksud-maksud tertentu selain daripada mencari kebenaran itu sendiri, ya. Makanya kan sebenarnya Yahudi itu, bangsa Yahudi itu kan tidak punya negara. Bangsa Yahudi itu kan sebenarnya tidak punya apa? Negara, ya. Jadi apa yang terjadi di Palestina hari ini atau sejak 78 tahun belakangan ini, itu ternyata disebabkan oleh satu ideologi hoax yang ditanamkan kepada orang Yahudi. Siapa yang berperan menanamkan itu? Yang paling berperan menanamkan itu adalah gerakan atau organisasi yang kita kenal dengan nama Zionis. Jadi pada akhir abad 19, sekitar tahun 1890 sekian, ketika gerakan Zionisme itu mulai diluncurkan. Gerakan Zionisme ini kan sifatnya politis. Dia sifatnya apa? Politis. Jadi salah satu gagasan, salah satu ide utama dari gerakan Zionis ini adalah bahwa bangsa Yahudi harus punya tanah air. Bangsa Yahudi harus punya tanah air, ya. Ini kan ide baru di kalangan orang Yahudi, karena selama ini, yang sejak zaman Nabi Musa, mereka apa? Yatihuna fil ard. Orang Yahudi itu luntang lantung ke sana kemari di muka bumi ini, tidak jelas di mana tanah airnya. Ya, masih lebih hebat kita ini orang Bugis Makassar. Biar sudah merantau ke Malaysia, sudah ke Afrika Selatan, sudah ke Mekah, ditanya di mana kampung, di mana nih namanya? Di Bugis, di Makassar. Dia tahu mana asal muasalnya dia. Tapi orang Yahudi kalau ditanya di mana asalmu kau, dia tidak tahu. Karena sejak zaman Nabi Musa memang mereka luntang lantung. Makanya bangsa Yahudi ini sebenarnya sebelum ide negara, ya, negara Israel ini muncul, mereka ini sudah nyaman hidup luntang lantung. Ada yang di Eropa, ada yang di Rusia, bahkan ada yang di Maroko, bahkan ada yang di Madinah. Di zaman Nabi SAW kan ada di Madinah, bahkan mungkin juga ada di Indonesia. Ada istilahnya itu Yahudi pesek katanya itu. Jadi mereka sebenarnya sudah nyaman luntang lantung itu. Maka ketika ide negara, bahwa orang Yahudi harus punya negara, yang ya, terutama yang paling semangat menyebarkan ide ini tuh namanya Theodor Herzl, ya, seorang pemuka Zionis internasional. Jadi ketika ide ini dimunculkan, nama Palestina itu tidak pernah muncul. Diusulkan sebagai lokasi negara Yahudi ini tidak pernah muncul itu nama Palestina. Jadi yang muncul mula-mulanya itu nama-nama negara di Afrika, di Kongo, Uganda, Mozambik. Itu calon lokasi negara Yahudi itu yang diusulkan pada mulanya. Kemudian Argentina juga pernah diusulkan, Sinai kalau tidak salah, ya. Jadi beberapa nama, dan tidak ada satupun disebutkan nama Palestina. Tapi ide gerakan Zionis ini ditentang oleh kebanyakan pemuka agama Yahudi, ya. Dalam sebuah konferensi di Philadelphia itu ditegaskan bahwa Yahudi tidak punya negara. Maka pusinglah tokoh-tokoh Zionis ini. Wah, ternyata kita tidak berhasil ini memasarkan ide tentang negara Yahudi. Maka pintar ternyata Theodor Herzl ini, kemudian lihat, wah, kalau kita pakai isu politik kelihatannya memang tidak laku. Maka kita pakai isu agama. Pakai isu agama, ya, kita pakai isu agama supaya orang-orang Yahudi ini terprovokasi mengikuti ide kita ini. Nah, kalau mau pakai isu agama, maka tentu dia harus
kemas isu negara ini dengan baik supaya bisa lebih apa? Lebih memprovokasi. Maka dicari, sepertinya Palestina cocok. Wilayah Palestina cocok. Kenapa? Karena kalau mereka baca dalam kitab-kitab mereka, banyak nabi-nabi mereka itu latar belakang kehidupannya berada di Palestina. Apalagi kemudian mereka dapat ya satu ayat di mana Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim tanah Palestina ini. Maka ya digosok lah ini barang ini. Ya. Digosok, dirancanglah marketingnya, ya. Dibuatlah copywritingnya, ya, orang bisnis tahu itu copywriting, ya. Dibuatlah iklannya segala macam. Untuk memasarkan ini, bahwa ini kita harus pindah ke negara yang dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu tanah Palestina. Ternyata begitu disodorkan pakai isu agama, tertariklah orang-orang Yahudi. Jadi dibungkus dengan itu. Jadi ini sebenarnya ideologi hoax, ideologi yang ditambahkan, yang dibuat-buat oleh gerakan Zionis internasional ini untuk apa? Untuk meloloskan, menyukseskan ide mereka tentang bahwa orang Yahudi harus punya negara. Itulah awal mulanya. Ya, mereka mencari pembenaran dari kitab suci mereka. Katanya Allah SWT menjanjikan kepada Nabi Ibrahim. Padahal logikanya, kalau Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim, kalau Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan kepada Nabi Ibrahim, jangan dilupa Nabi Ibrahim itu punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Yahudi berasal, atau Bani Israel itu berasal dari jalur Nabi Ishak. Nabi Muhammad SAW berasal dari jalur Ismail. Kalau dia tanah yang dijanjikan kepada Nabi Ibrahim, harusnya janji itu tidak hanya berlaku kepada keturunan Nabi Ishak, juga berlaku kepada keturunan Nabi Ismail. Itu satu. Yang kedua, harus difahami apa konteks janji Allah tentang bumi Palestina itu. Bumi Palestina itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang memenuhi syarat untuk janji itu, yaitu apa? Beriman dan bertauhid serta mengikuti para nabi dan rasul. Pertanyaannya, apakah bangsa Yahudi memenuhi kualifikasi itu? Ya, jadi jangan sampai seperti orang, ya, dia dijanjikan sama bapaknya, pokoknya masuk ke, misalnya, mohon maaf kalau sebut nama ini, misalnya, pokoknya saya janji kau masuk Unhas, saya janji kau masuk Unhas. Nah, tiba-tiba dia datang mengamuk, bapak saya sudah janjikan saya masuk Unhas. Begitu dicek ternyata dia tidak memenuhi syarat, biar ijazah SMA-nya tidak ada. Ya. Nah itu orang Yahudi kira-kira begitu. Saya sudah dijanjikan ini dijanjikan Tuhan kepada kakek saya ini Ibrahim, tapi dia lupa ada syarat ketentuan berlaku, bahwa yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke Palestina itu adalah beriman, bertauhid dan mengikuti para nabi dan rasul. Nah, kau Yahudi, kau ikut je? Kau bertauhid atau tidak? Sudah, tidak. Kau ikuti para nabi dan rasul atau tidak? Tidak. Bahkan dia bunuh lagi para nabi dan rasul. Nah, jadi mohon maaf, ya, seharusnya tempat Anda tidak di sini. Itulah sebabnya dalam keyakinan kita umat Islam, kedudukan tanah suci Al-Quds di Palestina itu sama dengan tanah suci Mekah, sama dengan tanah suci di Madinah Munawwarah. Karena itu ada seorang ulama namanya Syekh bin Badis, ya, seorang ulama pejuang dari Aljazair, mengatakan, man khana al-masjid al-aqsa faqad khana al-masjid al-haram wal masjid al-nabawi. Siapa yang mengkhianati Masjidil Aqsa, maka dia telah mengkhianati Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Maka bagi kita umat Islam, 3 tanah suci ini layak
dan berhak untuk dikunjungi oleh siapapun yang beriman bertauhid mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melihat rasnya, tanpa melihat suku bangsanya, tanpa melihat fisiknya, tanpa melihat apapun. Selama dia beriman bertauhid, maka tafadhal, silahkan datang ke sana. Ya, makanya di Mekah itu kalau orang Arab mau pakai gayanya orang Yahudi, orang Arab akan mengatakan, ini tidak bisa, orang Arab saja di sini. Di Madinah, ya, kalau mau pakai gayanya orang Yahudi, orang Arab akan mengatakan, orang Arab saja di sini, tidak boleh ada orang lain. Ya, tapi faktanya orang Afrika ada, orang Bugis ada, orang Cina ada, orang Korea ada, orang Eropa juga ada. Orang Yahudi kalau dia masuk Islam juga silakan masuk, tidak betul. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah itulah sekali lagi kita kembali, itulah bahayanya ketika kita, ya, manusia ini tidak tulus dalam mencari kebenaran, tidak tulus dalam mengikuti kebenaran. Jadi kita selalu dikotori, diganggu oleh kepentingan-kepentingan itu, ya. Kita terlalu banyak pertimbangan, ya. Dan pertimbangan kita kadang-kadang, ya, pertimbangan duniawi, ya. Pertimbangan duniawi, kekhawatiran akan rezeki, kekhawatiran akan bisnis, kekhawatiran akan jabatan. Itu yang membuat kita seringkali terhalangi untuk mengikuti kebenaran itu. Sehingga kita bahkan sampai pada level kadang-kadang, atau seringkali sampai pada level mengabaikan apa yang Allah janjikan kepada kita, mengabaikan apa yang Allah janjikan kepada siapapun yang mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Ya, Rasulullah SAW sudah menjanjikan, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik untuknya. Kan begitu prinsip kita harusnya. Jadi ketika dihadapkan pada pilihan, lakukan ini sebagai konsekuensi untuk menjalankan perintah Allah, ketaatan pada Allah, atau lakukan yang dilarang oleh Allah tapi, ya, menggiurkan secara keduniaan, kita dihadapkan pada pilihan itu, ya. Maka kalau kita pilih yang pertama, maka di ujung sana Allah siapkan untuk kita pengganti yang jauh lebih indah, jauh lebih baik. Ya, sebaliknya kalau kita pilihan yang kedua, maka di ujung sana akan ada kehancuran, ya, kesengsaraan yang tidak kita prediksi, yang tidak bisa kita sangka-sangka. Jadi hidup itu seperti itu, ya. Makanya kisah paman Nabi SAW, Abu Talib, itu juga adalah salah satu kisah yang menunjukkan pada kita betapa seorang Abu Talib itu, ya, bahkan sampai pada level mendukung, menolong keponakannya Muhammad SAW dalam memperjuangkan Islam. Tapi di akhir hayatnya dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan kufur, dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita selalu dibersihkan hati kita, ya, seperti doa yang masyhur, ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai sebuah kebenaran, dan yang lebih penting dari itu, karuniakan kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Karena banyak orang dia sudah tahu ini benar, tapi macam-macam saja alasannya untuk tidak kerjakan. Nah, nanti saya dimarahi bos, nanti saya dimutasi, ya, seperti gen mutasi, ya, ada mutasi gen, ya, atau saya digugat, ya, oleh istri saya misalnya, macam-macam. Maka kita mohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai sebuah kebatilan, kemudian berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Karena kita seringkali sudah tahu ini salah, tapi tetap kita kerjakan. Jadi itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit tadabbur kita terhadap ayat 23. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita selalu dalam kebaikan, ketaatan dan amal soleh. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan majelis kita menjadi majelis ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.